Bersamaan dengan cahaya yang menyilaukan, matahari emas ditekan turun dan bertabrakan dengan energi spiritual yang mengalir deras seperti ular piton iblis, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Gelombang energi meledak seperti gelombang pasang, menyebar dalam sekejap. Bahkan alun-alun yang kokoh pun berderak dan berguncang hebat karena gelombang tersebut, hingga akhirnya runtuh berlapis-lapis. Retakan-retakan besar mulai menjalar tanpa henti. Semua orang yang berada di alun-alun buru-buru mundur, takut terkena dampak dari gelombang kejut yang mengerikan itu. Ular piton iblis pemakan langit. Di dalam tubuh surgawi piton iblis, Luo Mang menampakkan ekspresi buas. Energi spiritual yang sangat kuat menyapu hebat dan mengalir deras ke dalam tubuh surgawinya. Energi hitam pekat itu bersiul tajam, seolah-olah di dalamnya muncul sepasang mata merah tua yang menyeramkan. Aura tirani yang menyesakkan pun terpancar dari tubuhnya. Karena Luo Mang telah menyerap sari darah ular piton iblis pemakan langit, maka energi spiritualnya pun menjadi semakin tirani, jauh lebih buas daripada energi pada umumnya. Dulu, kekuatan ini memungkinkannya mengalahkan banyak musuh dengan mudah. Namun kali ini, hasilnya tidak semudah itu. Energi spiritual milik Mu Chen tidak hanya mengandung api abadi, tetapi juga diperkuat oleh api matahari. Kombinasi ini menjadikannya lebih ganas dan kuat, bahkan melebihi energi spiritual Luo Mang yang penuh tirani karena sari darah ular piton iblis pemakan langit. Saat piton iblis mendesis, matahari raksasa yang sedang turun memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan, menyebarkan api matahari ke segala arah. Begitu bertemu dengan energi spiritual piton iblis, muncul kabut putih pekat yang langsung menguap. Desisan tajam lainnya terdengar dari tubuh piton iblis. Wajah Luo Mang berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia benar-benar tidak menyangka energi yang selama ini ia andalkan akan dihancurkan begitu saja dalam benturan ini. Namun, Mu Chen tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Matahari yang terbakar menekan turun lagi, menghantam langsung tubuh-tubuh surgawi piton iblis. Tanah berguncang hebat saat tubuh surgawi itu dibanting ke tanah. Alun-alun yang luas pun langsung runtuh. Bahkan patung piton iblis yang megah hancur menjadi debu. Di langit, cahaya keemasan perlahan memudar. Sosok raksasa bersinar berdiri megah di cakrawala, menatap ke bawah dengan acuh tak acuh, seolah sedang melihat seekor semut. Debu di bawah mulai menghilang. Tatapan orang-orang di sekeliling langsung tertuju pada satu titik. Saat suara napas tercekat terdengar, terlihat bahwa tubuh surgawi piton iblis telah hancur sepenuhnya. Fluktuasi energi spiritual yang kacau menyebar di udara. Tak lama kemudian, tubuh surgawi itu menjadi transparan dan lenyap. Ketika tubuh surgawi itu menghilang, muncul sosok yang tampak menyedihkan. Luo Mang jatuh terhuyung ke tanah yang sudah porak-poranda. Wajahnya pucat, dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Jelas bahwa tubuh surgawi piton iblis miliknya telah dihancurkan oleh Mu Chen, menyebabkan luka parah yang dalam. Tubuh surgawi piton iblis Luo Mang telah hancur. Suara riuh langsung menyebar. Semua orang terlihat terkejut dan terpana oleh pemandangan tersebut. Luo Mang dikenal sebagai salah satu tokoh terkuat di tingkat penguasa kelas 2. Dengan tubuh surgawi piton iblis yang unik, hampir tak ada yang mampu menandinginya. Tapi sekarang, dia justru dihancurkan oleh seorang pemuda di tingkat penguasa kelas 1. Sungguh sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Para penguasa kota yang menyaksikan dari udara hanya bisa diam, kelopak mata mereka berkedut. Penguasa wilayah baru dari Istana 9 Neter ini tampaknya sangat ganas. Apakah ini pertanda kebangkitan Istana 9 Neter? Sementara itu, para penguasa kota dari Blood Vulture City dan Black Cliff City tampak sangat tidak senang. Sebelumnya, mereka telah mencoba mengganggu Mu Chen, tapi justru membuat Mu Chen memfokuskan seluruh kekuatannya pada Luo Mang. Jauh di atas cakrawala, tubuh abadi matahari agung berdiri dengan megah. Sepasang mata emasnya menatap Luo Mang dengan dingin. Kemudian, suara berat dan datar terdengar, sepertinya aku masih memiliki hak untuk memecatmu. Wajah Luo Mang semakin pucat. Tapi tak lama kemudian, ia tersenyum aneh. Ia menoleh menatap para penguasa kota dari Blood Vulture City dan Black Cliff City, lalu menggertak dengan suara serak, penguasa Bloodhawk sudah memperingatkan, jika kalian membiarkan bocah ini lolos begitu saja, maka kalian tidak akan hidup tenang. Jadi teruslah berdiri dan menonton saja. Para penguasa kota dari kota Blood Vulture dan kota Black Cliff menunjukkan perubahan ekspresi di wajah mereka. Mereka menggertakkan gigi dan akhirnya berdiri. Di antara para penguasa kota lainnya di barisan belakang, beberapa di antaranya juga menunjukkan keraguan dalam tatapan mereka.
Pada akhirnya, 4 sosok menonjol dari kerumunan. Keempat penguasa kota ini memiliki hubungan erat dengan Balai Elang Darah. Mereka dikenal sebagai tangan kanan organisasi tersebut. Mereka sadar bahwa jika Istana Sembilan Neter berhasil memengaruhi para penguasa kota lain, nasib mereka akan berakhir buruk. Karena itu, mereka tidak bisa membiarkan Mu Chen tetap hidup. Melihat kekuatan Mu Chen sebelumnya, mereka tidak lagi berani meremehkannya. Meski begitu, mereka memiliki keunggulan jumlah. Dengan banyaknya orang yang bergabung, tidak peduli berapa banyak kartu as yang dimiliki Mu Chen, mustahil baginya untuk mengatasi mereka semua. Meskipun tindakan ini mencoreng reputasi mereka, mereka tak peduli akan hal itu sekarang. 6 penguasa kota dari pihak Blood Vulture melayang di udara, mengepung tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan berputar di sekeliling mereka, menciptakan angin topan yang dahsyat. Melihat ini, keributan besar terdengar dari bawah. Apakah para penguasa kota itu akan bekerja sama untuk menyerang Mu Chen sendirian? Haha, Mu Chen, sekuat apapun dirimu, apa kau sanggup menghadapi kami bertujuh hari ini? Ejek Luo Mang sambil tersenyum sinis. Ia ikut terbang ke langit, menatap Mu Chen dengan tatapan dingin penuh kemenangan. Pengecut! Raung Tangbing dengan marah melihat pemandangan tersebut. Di langit, tubuh abadi matahari agung bersinar dengan cahaya keemasan. Sosok Mu Chen muncul di atas kepala tubuh surgawi itu. Ia menatap kelompok Luo Mang yang kini berjumlah 7 orang, lalu mengerutkan alisnya. Dengan kekuatan saat ini, pertempurannya melawan Luo Mang sudah menghabiskan banyak energi dan kartu truf miliknya. Bagaimanapun juga, ia masih berada di tingkat penguasa kelas 1. Jika 6 penguasa kota lainnya dengan kekuatan setara ikut bergabung, maka pertempuran ini akan menjadi sangat sulit. Mu Chen, aku tak ingin memaksamu. Jika kau memilih pergi sekarang, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat, kata Luo Mang dengan suara dalam. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum ringan dan menoleh ke arah para penguasa kota lainnya yang belum bertindak. Masih ada yang lain? Tanyanya tenang. Para penguasa kota itu saling berpandangan. Mereka sedikit terkesan oleh ketenangan Mu Chen dalam situasi seperti ini. Namun, tidak ada yang melangkah maju atau menjawab. Mereka berbeda dari kelompok Luo Mang. Meski sebelumnya bersumpah setia kepada Balai Elang Darah, itu lebih karena keterpaksaan. Selama ini mereka pun diperas habis-habisan oleh Balai Elang Darah. Tak ada kebaikan yang mereka terima. Hanya saja, karena Istana Sembilan Neter dahulu terlalu lemah, mereka tidak berani berpihak ke sana. Namun sekarang, istana itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kalau begitu, tinggal kalian berenam. Mu Chen mengangguk sedikit puas. Ternyata hanya sedikit yang benar-benar bersumpah setia kepada Balai Elang Darah. Mereka inilah inti dari perlawanan. Selama Mu Chen bisa menyingkirkan mereka, sisanya akan mudah diatasi. Luo Mang tersenyum mengejek dan menyilangkan tangan di dada, menatap Mu Chen dingin. Aku sudah memberimu jalan keluar. Jangan salahkan aku kalau kau menolaknya. Kalau soal keunggulan jumlah, Mu Chen menatap Luo Mang dan tersenyum sinis, kau bukan satu-satunya yang tahu cara bermain seperti itu. Wajah Luo Mang sedikit berubah. Pandangannya beralih ke arah pasukan Sembilan Neter yang seperti awan hitam menggantung di kejauhan. Formasi yang padat dan rapi itu membuat matanya sedikit menyipit. HMPH, cuma kumpulan pasukan lemah. Namun akhirnya, Luo Mang tertawa. Di wilayah Great Havenlau, pasukan Sembilan Neter dikenal sebagai pasukan paling lemah. Mereka jarang membalas provokasi dan lebih memilih berdiam di istana mereka. Hal ini membuat banyak pihak meremehkan kekuatan mereka. Begitukah? Mu Chen tersenyum tipis. Dengan satu niat dalam hatinya, tubuh abadi matahari agung meluncur turun dan melayang di atas pasukan Sembilan Neter. Pasukan Sembilan Neter. Seru Mu Chen dengan suara dingin yang bergema di langit. Siap, suara serempak nan gemuruh membahana. Aroma energi spiritual luar biasa menyapu angkasa, merobek awan-awan tebal. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu tak kuasa menahan detak jantung mereka. Pasukan Sembilan Neter yang selama ini diam dan tersembunyi kini tampak seperti singa buas yang baru saja terbangun. Formasi 9 kehendak pertempuran Neter. Begitu suara Mu Chen bergema, tombak-tombak hitam berat muncul di tangan tiap prajurit. Mereka menghentakkan senjatanya secara serentak. Langit bergetar hebat. Gelombang besar dari kehendak pertempuran membubung tinggi, berubah menjadi bentuk nyata yang menyatu satu sama lain,
membentuk lautan hitam penuh semangat juang yang menakutkan. Mereka membentuk kehendak pertempuran. Ekspresi Luo Mang dan yang lainnya berubah drastis. Pasukan 9 Nether benar-benar mampu membentuk formasi kehendak pertempuran. Itu hanya bisa dilakukan oleh pasukan dengan disiplin dan semangat juang tinggi. Jangan panik. Mereka mungkin bisa membentuknya, tapi tak ada yang bisa mengendalikannya. Mu Chen baru saja memimpin mereka. Mana mungkin dia bisa menyatu dengan formasi itu? Seru Luo Mang, mencoba menenangkan yang lain. 6 penguasa kota lainnya mengangguk setuju. Untuk benar-benar mengendalikan kehendak pertempuran, seseorang harus terlebih dahulu menyatu dengan semangat tempur pasukan. Tapi Mu Chen baru saja tiba di wilayah ini. Dia belum lama memimpin pasukan 9 Nether. Mustahil baginya untuk mengendalikannya. Namun, saat mereka baru saja selesai berbicara, Mu Chen yang berada di atas tubuh abadi matahari agung tersenyum tipis dan mengangkat tangan kanannya perlahan. Begitu tangan itu terangkat, wajah ketujuh orang dalam kelompok Luo Mang membeku. Mata mereka membelalak tak percaya. Mereka menyaksikan samudera kehendak pertempuran yang luas berubah seperti badai dan bergerak sesuai kehendak Mu Chen. Mu Chen benar-benar telah menyatu dan mengendalikan kehendak pertempuran pasukan 9 Nether. Dengan penguasaan itu, Mu Chen dapat mengarahkan kekuatan 1000 prajurit ke satu titik serangan. Artinya, kelompok Luo Mang yang hanya berjumlah 7 orang harus menghadapi kekuatan gabungan dari 1000 pasukan penuh kehendak juang. Menyadari hal ini, wajah Luo Mang langsung berubah pucat pasi. Kehendak pertempuran meluap bagaikan lautan luas di atas pasukan 9 Nether. Kehendak yang berwarna hitam pekat itu bergulung-gulung, dipenuhi nafsu bertempur dan raungan dahsyat yang menggema, mengguncang langit dan bumi. Banyak mata di kota Piton Iblis terpaku menyaksikan pemandangan ini, dengan keterkejutan dan ketakjuban di mata mereka. Mereka tahu, membentuk kehendak pertempuran bukanlah perkara mudah bagi sebuah pasukan. Untuk mencapainya, sebuah pasukan harus berlatih bersama dalam waktu lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Energi spiritual tiap individu harus menyatu dalam harmoni yang tak lazim, dan setiap anggota pasukan harus memiliki semangat juang yang seragam, tanpa rasa takut untuk maju. Hanya ketika semangat itu mengalir melalui energi spiritual mereka dan membentuk kemauan tempur individu, barulah semuanya bisa bergabung tanpa hambatan menjadi satu kekuatan besar yang menakutkan. Pasukan yang dapat membentuk kemauan tempur sejati adalah kekuatan yang luar biasa. Namun, membentuknya saja belum cukup. Diperlukan seorang pemimpin inti yang mampu menyatukan kehendak ini dan mengubahnya menjadi kekuatan penghancur yang nyata. Mengendalikan kehendak pertempuran membutuhkan hubungan mendalam antara pemimpin dan pasukan, dan itu hanya bisa dicapai melalui waktu yang panjang dan latihan bersama untuk mencapai kesesuaian. Yang paling krusial adalah, saat sang pemimpin menggunakan kehendak pertempuran, ia harus menuangkan semangat pasukan itu ke dalam dirinya. Jika mentalnya goyah, ia bisa kehilangan kendali dan justru mendapat serangan balik dari kekuatan dahsyat tersebut, dengan akibat yang sangat fatal. Karena berbagai syarat yang rumit ini, ketika orang-orang melihat Mu Chen mengangkat telapak tangannya dan mengendalikan lautan kehendak pertempuran dengan mudah, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mu Chen baru tiba di wilayah Great Haven Law 2 hingga 3 bulan lalu. Waktu yang ia habiskan memimpin pasukan 9 Nether juga sangat singkat. Namun, siapa sangka ia sudah mencapai kesesuaian mendalam dengan pasukannya, mampu mengendalikan kehendak mereka secara utuh dalam waktu yang begitu singkat? Wajah ketujuh anggota kelompok Luo Mang memucat. Mereka sadar, jika Mu Chen benar-benar mampu mengendalikan kehendak pertempuran 9 Nether, maka mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Di bawah tatapan penuh keputusasaan itu, Mu Chen tetap duduk tenang di atas kepala tubuh abadi matahari agung. Mata hitamnya menatap mereka tanpa emosi, hanya ada sedikit api yang berkobar di dalam pupilnya. Saat ia menyatu dengan kehendak pertempuran, kekuatan itu juga mengalir deras ke dalam tubuhnya. Namun, berkat latihan bertahun-tahun, Mu Chen memiliki tekad sekuat batu karang. Meski energi ribuan orang bergelora dalam dirinya, dia mampu menahannya tanpa gentar. Kehendak pertempuran itu mengalir deras bagaikan air bah di tubuh Mu Chen, membuat matanya menyala penuh semangat juang. Ia menatap kelompok Luo Mang, perlahan mengangkat tangannya, lalu menekannya ke bawah. Gerakan jarinya terlihat ringan, namun seolah membawa beban sebesar gunung. Begitu jarinya turun, ruang di hadapannya langsung retak, seolah-olah dunia akan pecah berkeping-keping. Kelompok Luo Mang yang berjumlah 7 orang langsung bereaksi saat melihat sinar kehendak pertempuran ditembakkan ke arah mereka. Wajah mereka berubah drastis. Dalam kepanikan,
Ketujuhnya menggertakkan gigi dan mengerahkan seluruh energi spiritual mereka. Energi itu lalu membentuk 7 layar cahaya raksasa di depan mereka. Layar-layar cahaya itu tampak kokoh, berdiri tegak seperti gerbang antara hidup dan mati. Namun, sinar kehendak pertempuran tidak menunjukkan tanda akan melambat. Di bawah tatapan tak terhitung banyaknya orang, sinar itu menghantam 7 lapisan pertahanan itu. Sinar cahaya menyembur dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap, ketujuh layar cahaya itu hancur berkeping-keping. Kekalahan secepat itu membuat banyak orang tercengang. 7 orang penguasa kota yang bersatu, ternyata tidak lebih kuat dari selembar kertas. Begitu pertahanan mereka hancur, wajah ketujuh anggota kelompok Luomang memerah, lalu mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka terlempar jauh ke belakang dalam keadaan menyedihkan. Energi spiritual di sekitar mereka pun berubah kacau, nyaris runtuh total. Ketujuh orang itu mundur dengan tubuh lunglai, ketakutan semakin tampak jelas di mata mereka. Karena mereka menyadari bahwa meskipun sinar kehendak pertempuran telah menembus lapisan pelindung, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun, ia masih melesat ke arah mereka dengan kecepatan mematikan. Jika sinar itu sampai menghantam mereka secara langsung, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa atau setidaknya mengalami kelumpuhan. Mu Chen benar-benar tak menunjukkan belas kasihan. Rasa dingin menyusup ke dalam hati 7 anggota kelompok Luomang. Penguasa domain baru dari Istana 9 Neter ini sungguh kejam, ia bahkan tak memberikan kesempatan untuk menyerah, dengan jelas menunjukkan niat untuk membunuh mereka demi menjadi peringatan bagi yang lain. Sinar kehendak pertempuran melesat tanpa ampun dan muncul hanya sekejap di depan mereka. Ia merobek ruang, membuat mata ketujuh orang itu membelalak dalam ketakutan yang mendalam. Di bawah tekanan sebesar itu, mereka bahkan tak sempat mengucap kata menyerah. Ledakan menggelegar bergema, mengguncang langit dan bumi. Para penguasa kota yang menyaksikan dari kejauhan gemetar melihat pemandangan itu. Penguasa domain dari Istana 9 Neter, benar-benar siap membunuh untuk menunjukkan kekuatannya. Kita akan mati. Mata ketujuh orang itu dipenuhi keputusasaan saat cahaya hitam menyelimuti mereka. Namun, tepat sebelum sinar itu mengenai tubuh mereka, teriakan tajam menyerupai lengkingan elang menggema di seluruh langit. Seketika, cahaya merah menyambar angkasa dengan kecepatan luar biasa dan menghantam balok hitam kehendak pertempuran dari Mu Chen. Dua kekuatan dahsyat itu saling bertubrukan, menciptakan badai energi spiritual yang mengamuk liar. Tubuh ketujuh orang dari kelompok Luomang terdorong keras seperti bola meriam dan mendarat menghantam tanah, meninggalkan kawah besar di jalanan kota. Mu Chen menyipitkan mata, menatap pusaran badai energi spiritual yang mengamuk. Tak lama kemudian, ia menoleh ke kejauhan, langit di sana dipenuhi cahaya merah gelap. Cahaya merah itu menyala dan melesat sangat cepat. Hanya dalam sekejap, pasukan berseragam merah darah muncul di langit kota Piton Iblis. Pasukan itu berdiri di atas awan darah, tubuh mereka tertutup zirah merah menyala, dan masing-masing memegang tombak besar berwarna darah. Aura menakutkan terpancar dari mereka, naik tinggi ke langit. Di atas pasukan itu, tampak juga bentuk kehendak pertempuran berwarna merah darah, membentuk awan besar. Di tengahnya, berdiri seorang pria dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Itu pasukan elang darah dari Aula Elang Darah. Itu juga Wu Tian, salah satu dari 4 penguasa domain agung. Orang-orang dari Balai Elang Darah akhirnya muncul. Keadaan makin memanas. Bahkan pasukan elang darah pun digerakkan. Keributan pun pecah di seluruh kota. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pasukan merah darah di langit. Semua orang tahu, ketegangan antara Istana 9 Neter dan Aula Elang Darah telah mencapai titik tak bisa kembali. Bahkan kekuatan tempur inti dari masing-masing faksi kini telah diturunkan ke medan. Ketika Tang Bing melihat pasukan Elang Darah, wajahnya berubah sedikit. Ia melangkah ke samping Mu Chen dan berkata lirih, "Itu Wu Tian." Mu Chen mengangguk pelan. Ia tersenyum saat menatap sosok di atas awan darah di kejauhan. Akhirnya, kalian tak tahan juga untuk terus bersembunyi. Wu Tian menatap tajam ke arah Mu Chen dengan wajah sedingin es. Awalnya, ia mengira pertahanan kota Piton Iblis cukup untuk mempermalukan Mu Chen. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Bukan hanya gagal mempermalukan, Aula Elang Darah mereka justru dipermalukan di depan umum. Jika mereka tetap diam, nama baik mereka akan runtuh sepenuhnya. Mu Chen, bawa pasukanmu dan tinggalkan kota Piton Iblis. Ini wilayah kekuasaan Aula Elang Darah. Kami tidak menerima kedatanganmu, seru Wu Tian dengan suara dingin.
Namun Mu Chen hanya tersenyum tipis dan menjawab datar, kelompok Luomang telah diberhentikan dari jabatan penguasa kota. Mulai sekarang, kota-kota mereka akan diambil alih sepenuhnya oleh Istana Sembilan Neter. Jika aula elang darah kalian ikut campur, jangan salahkan kami kalau kami tak memberi muka. Wajah Wu Tian berkedut. Ia tertawa keras dan mengejek, nada bicaramu besar sekali. Mari kita lihat apakah kau benar-benar punya kemampuan merebut kota-kota itu dari tangan kami. Pasukan elang darah. Dengan satu teriakan tegas dari Wu Tian, pasukan di belakangnya menggema serempak dengan teriakan keras. Aura menakutkan memancar ke langit. Kehendak pertempuran yang sangat besar menyebar ke sekeliling. Bau darah pekat seolah menyelimuti langit. Pasukan elang darah adalah kekuatan utama aula elang darah, terdiri dari 5.000 orang. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada pasukan Sembilan Neter. Meskipun tidak semuanya berada di bawah komando Wu Tian, kekuatan mereka tetap sekitar 2 kali lipat dari pihak Mu Chen. Tatapan mata dari berbagai penjuru kota tertuju pada pasukan merah darah yang kini turun dari langit. Aura dan kekuatan mereka benar-benar mengguncang. Dulu beredar rumor bahwa Balai Elang Darah pernah membantai seluruh kota ketika mendirikan wilayahnya, itulah sebabnya mereka punya nama besar dan reputasi menakutkan yang jauh lebih dikenal dibandingkan pasukan Sembilan Neter. Wu Tian berdiri di atas awan darah yang berputar deras. Tatapannya tajam dan dingin seperti ular berbisa. Suaranya menggema ke seluruh kota. Kalian punya waktu 10 tarikan napas untuk meninggalkan kota Piton Iblis. Kalau tidak, seluruh kekuatan Istana Sembilan Neter milikmu akan dikubur di sini. Mu Chen menatap Wu Tian dengan tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya, namun pupil matanya dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Suaranya yang tenang dan mantap pun terdengar, menyebar di antara langit yang penuh aroma darah. Maaf, tapi tawaranmu kutolak. Aku menolak. Ketika suara tawa samar dari Mu Chen menggema di langit kota Piton Iblis, atmosfer antara langit dan bumi langsung membeku. Banyak orang saling bertukar pandang, merasakan percikan ketegangan di udara. Haha, sungguh berani. Wu Tian tampaknya sudah menduga penolakan dari Mu Chen, senyumnya pun semakin dingin. Ia mengepalkan tinjunya, lalu kehendak pertempuran yang deras seperti lautan darah mulai menguar, memancarkan bau amis yang menyengat. Dengan mata menyipit dan senyum tipis, Wu Tian menatap Mu Chen. Karena Istana Sembilan Neter kalian sudah memilih jalan ini, maka kalian juga harus siap menanggung risikonya. Jangan harap Raja Sembilan Neter akan datang menyelamatkan kalian. Meskipun masih tersenyum, namun senyuman itu menyimpan niat membunuh yang sangat mengerikan dan menusuk. Aku akan sampaikan kata-kata itu kepada Tuan Domain Wu Tian. Saat waktunya tiba, Raja Elang Darah hanya akan bisa menyaksikan pasukannya dihancurkan. Mu Chen membalas dengan senyum tipis. Haha, benar-benar nekat. Wu Tian tertawa sambil menengadah ke langit, namun tawanya segera berubah menjadi mengerikan. Ia mengayunkan tangannya dengan dingin. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang menghancurkan siapa. Dengan satu ayunan tangan Wu Tian, pasukan Elang Darah yang mengenakan zirah merah segera meraung. Raungan mereka menggema ke langit, disertai dengan gelombang energi spiritual merah darah yang membumbung tinggi, mewarnai langit dengan warna merah pekat. Lautan darah di bawah kaki Wu Tian semakin luas dan dahsyat seiring masuknya kekuatan tempur, menyapu antara langit dan bumi, menciptakan angin ribut. Melihat hal itu, wajah Tang Bing sedikit berubah. Ia tahu betul kekuatan pasukan Elang Darah yang telah lama dikendalikan oleh Wu Tian. Kehendak pertempuran mereka, yang dibentuk oleh Aula Elang Darah, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Mu Chen, Tang Bing menatapnya dengan cemas. Mu Chen menoleh padanya dan tersenyum lembut. Kakak Tang Bing, tenang saja. Pasukan Sembilan Neter adalah hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Mereka tidak kalah dari siapapun. Dan karena kau telah mempercayakan mereka padaku, maka aku tidak akan membiarkan siapapun mengalahkan mereka. Meski Istana Sembilan Neter sempat mengalami kemunduran setelah kepergian Nine Neter, Tang Bing tidak pernah menyerah. Ia bahkan memberikan sebagian dari cairan spiritual penguasa miliknya untuk melatih pasukan. Bisa dibilang, pasukan Sembilan Neter adalah hasil kerja keras dan pengorbanan Tang Bing. Justru karena keteguhan hatinya, pasukan itu tidak meninggalkan istana meski kekuatan mereka menurun, dan mereka tetap mempertahankan semangat juang yang luar biasa. Walaupun kalah jumlah dibanding pasukan Elang Darah, kualitas tempur pasukan Sembilan Neter tidaklah lebih rendah. Tang Bing menatap senyum hangat Mu Chen, hidungnya terasa masam, dan matanya memerah. Usahanya selama ini mungkin terlihat bodoh, namun kini pengorbanannya diakui,
dan itu membuatnya tersentuh. Kalau begitu hati-hatilah. Tang Bing berkata pelan dengan suara yang lembut. Mu Chen mengangguk, lalu memandang ke arah pasukan yang mengenakan zirah hitam. Dari mata mereka, tidak tampak rasa takut, yang ada hanya kobaran semangat bertempur. Seolah mereka sudah lama menunggu momen ini. Selama kalian tidak gentar, aku akan memimpin kalian menghadapi siapapun, batin Mu Chen. Tak lama kemudian, sorot matanya berubah dingin, dan ia melambaikan tangannya. 9 kehendak pertempuran neter. Tombak-tombak berat yang mereka pegang menghentak tanah. Raungan keras menggema hingga ke langit, dan kehendak pertempuran 9 neter membumbung seperti awan gelap, menyelimuti cakrawala. 2 kekuatan besar membelah langit, saling beradu dan menimbulkan ketegangan. Melihat 2 pasukan itu mulai memanas, orang-orang segera menjauh. Mereka tahu bahwa benturan ini bukanlah pertarungan biasa. Bahkan kota Piton Iblis pun bisa hancur akibat dampaknya. Seluruh kota menjadi sunyi. Hanya suara dari 2 kehendak pertempuran yang bersiulan seperti badai yang akan meluluh lantakan segalanya. Dalam suasana yang membeku itu, tatapan Mu Chen dan Wu Tian saling mengunci. Kedua kehendak pertempuran meledak hebat, seperti gelombang pasang yang saling menerjang. Semua mata menatap ke langit dengan tegang. Pertarungan antara 2 kekuatan utama di domain Great Havenlau akan dimulai. Namun, saat kedua pasukan hampir saling bertabrakan di angkasa, ruang tiba-tiba terdistorsi. Sebuah cahaya muncul dari langit dan dengan satu gerakan tangan, 2 kehendak besar itu langsung dihentikan. Lalu, keduanya menghilang tanpa jejak. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Keributan pun pecah di seluruh kota. Itu Kaisar tidur, salah satu dari 3 kaisar domain Great Havenlau? Tak kusangka tokoh sehebat itu akan muncul. Di langit, Mu Chen dan Wu Tian juga terkejut dan langsung memberi hormat. Salam hormat kami, Yang Mulia. Sosok itu hanya melambaikan tangan. Itu bukan tubuh asli kaisar tidur, melainkan klon energi spiritual. Namun, hanya dengan klon ini saja, ia bisa menghentikan 2 kehendak pertempuran besar. Kekuatan ini sungguh luar biasa dan tak terduga. Meskipun kalian diperbolehkan bertarung sesuai aturan, tapi kota Piton Iblis adalah kota penting. Jika kota ini hancur, kerugiannya sangat besar, ucap Kaisar tidur dengan tenang. Itu bukan niat Aula Elang Darah. Justru Mu Chen yang sombong dan tak tahu diri. Saya harap Yang Mulia bisa mencabut posisinya sebagai penguasa wilayah, kata Wu Tian dengan serius. Istana 9 neter kami hanya ingin merebut kembali kota-kota yang menjadi hak kami. Aula Elang Darahlah yang menghalangi. Kaisar tidur mengangkat tangannya, ini bukan tempat untuk bertempur. Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Ekspedisi domain Great Havenlau akan segera dimulai. Daripada bertikai di sini, lebih baik pandangan kalian diarahkan lebih jauh. Wu Tian mengernyit, tapi tak berani membantah. Posisi Kaisar tidur terlalu tinggi untuk itu. Haha, kata-kata Tuan Meng masuk akal. Tapi kota-kota ini telah dikelola oleh Aula Elang Darah selama bertahun-tahun. Sekarang tiba-tiba Istana 9 Neter ingin mengambilnya? Terlalu mudah untuk mereka, tiba-tiba suara tawa bergema di langit. Sosok bercahaya muncul dari Aula Elang Darah. Dialah Raja Elang Darah. Wu Tian pun terlihat lega melihatnya muncul. Oh, lalu apa maumu? Suara mengejek lainnya muncul bersamaan. Sosok cahaya dari Nine Neter pun ikut menunjukkan diri. Kehadiran 2 raja itu membuat banyak orang di kota terperangah. 2 kekuatan yang bagaikan api dan air kini muncul bersamaan. Apa yang kami inginkan? Raja Elang Darah menyeringai. Kami tidak akan bertarung di sini. 3 hari lagi, mari bertemu di medan perang militer. Jika pasukan Elang Darah kami kalah, kami akan serahkan 50 kota. Bahkan tambahkan 50 kota lagi dan 5 eliksir penguasa. Keributan langsung meledak. Semua orang tercengang. Total 100 kota dan 5 eliksir penguasa dipertaruhkan, harta karun yang bisa meningkatkan kekuatan siapapun di bawah tingkat 4. Nine Neter juga tertegun, tak menyangka Raja Elang Darah akan bertaruh sebesar itu. Tapi, jika kalian kalah, aku tak akan meminta apapun, kecuali kesetiaan kalian pada Aula Elang Darah. Tentu saja, aku tak akan ikut campur dalam urusan internal kalian, lanjut Raja Elang Darah. Kau? Tang Bing tampak pucat. Tawaran ini hanyalah jebakan untuk mempermalukan mereka.
Jika mereka menyatakan tunduk, maka Istana Sembilan Neter akan benar-benar kehilangan harga diri dan runtuh. Mu Chen, di sampingnya, menyipitkan mata. Tatapannya berubah sedingin es. Kaisar tidur hanya mengerutkan dahi, tetapi tidak ikut campur. Persaingan memang bagian dari cara hidup di domain Great Havenlau. Bagaimana? Kalau kalian takut, tak masalah. Tapi jangan bermimpi merebut kota-kota itu kembali, ujar Raja Langdarah dengan nada mengejek. Nin Neter menatapnya dingin, lalu menoleh ke arah Mu Chen, sang penguasa pasukan Sembilan Neter. Keputusan ini ada di tangannya. Semua mata tertuju pada Mu Chen. Wu Tian tersenyum, puas melihat lawannya terdesak. Namun, di bawah tatapan itu semua, senyum tajam muncul di wajah Mu Chen. Ia menatap ke arah Nin Neter dan mengangguk pelan. Nin Neter terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya. Suaranya bergema di seluruh langit. Baik. Istana Sembilan Neter menerima tantangan ini. Aula Langdarah, bersiaplah untuk bertemu kami di medan perang militer, 3 hari dari sekarang.